Hello guys, keren ya video yang tadi. Ya, cuplikan yang tadi adalah tentang fire detector system. Jadi kita bayangkan sistem pemadam kebakaran otomatis yang bisa mendeteksi api, lalu dia akan memunculkan buzzer dan menyalakan pompa air. Jadi ini adalah sistem yang lumrah ya, banyak yang dijual belikan. Tapi di video kali ini gue mau bikin sistem yang cukup sederhana dan peralatannya juga mekatronik udah biasa lah punya alat-alat ini. Nah, video kali ini akan sangat panjang karena gue akan bahas step by step, mulai dari konsepnya, lalu komponennya, lalu jalur wiringnya akan gue buat, lalu cara merangkainya, serta memasukkan programnya. Jadi siapkan kuota yang banyak karena video ini akan sangat panjang. Kita mulai dari konsepnya. Sekarang kita bahas masalah konsep dari fire detector system. Jadi fire detector system itu kan dia ngebaca sensor api ya. Jadi si api ini menghasilkan semacam radiasi. Nah, radiasi cahaya ini bermacam-macam ya, ada UV, terus ada infrared. Jadi itu bisa dipelajari sendiri, bisa searching aja di Google ya. Karena di sini gue cuma ngebahas si fire detectornya. Ya sebetulnya memang harus ngebahas tentang radiasinya, cuma pada video ini gue nggak bahas itu karena nanti jadi panjang lebar, karena video ini juga nanti akan panjang. Di sini udah gue gambarin tentang konsep dari si fire detector system. Sini konsep. Nah, di sini gua ada beberapa macam komponen yang bisa dilihat di sini. Konsepnya adalah kita punya sensor api yang dia nanti kalau misalkan mendeteksi adanya api, dia akan memberikan sinyal. Jadi misalkan di sini ada api. Ini anggap aja api ya. Nah, dia akan ngasih semacam sinar radiasi yang akan dideteksi oleh IR fire sensor. Nah, IR fire sensor ini dia mendeteksi adanya api dan dia akan mengirimkan sinyal ke sini. Nah, sini apa? Ini adalah microcontroller Arduino Mega. Jadi gue menggunakan Arduino Mega ini sebagai processing unitnya. Jadi ketika ada sinyal dari IR fire sensor dan sinyalnya akan diteruskan menjadi apa gitu loh, itu nanti ada di bahasa pemrogramannya. Nah, di sini gue akan memberikan sinyal buzzer ke sini biar buzzer nyala. Nah, terus habis itu ke LCD biar dia ngasih tulisan, ke lampu LED biar dia ngasih kayak tanda gitu ya, tanda lampu gitu ya. Lalu gue pengen dia nyalain pompa gitu loh. Nyalain pompanya ini pompa kan dayanya gede ya, voltase yang dibutuhkan dia gede. Terus juga dia juga apa sih namanya, nggak bisa langsung terima daya dari microcontroller. Microcontroller ini bisa ngasilin daya tapi kecil, karena dia itu cuma bisa paling 3, berapa ini sebentar, 3,3 volt, atau paling tinggi adalah 5 volt. Sementara ini 12, nggak bisa ini. Nah, daya dari sini saya lupa lagi, dari sini dari adaptor. Tapi dalam video ini gue nggak pakai adaptor, gue dayanya dari USB aja, USB yang nyambung komputer. Nah, jadi untuk itu kita perlu
power supply yang dia ngasih ke sini, ngasih ke pompa. Jadi pompa ini ternyala karena power supply, daya dari power supply. Nah tapi kan kita pengennya dia bisa nyala kalau misalkan dapat si sensor api ini mendeteksi adanya api baru dia nyala gitu kan. Kalau misalkan direct langsung dari power supply ke pompa ya nyala terus gitu banjir nanti. Nah makanya di sini perlu adanya relay. Jadi si microcontroller ini dia akan ngasih sinyal ke relay dulu. Relay nanti akan menghubungkan daya dari power supply ke pompa. Jadi nanti ini ke sini dulu, ini enggak, baru ke sini. Jadi ini ke power supply, ke relay baru ke pompa. Kira-kira seperti itu konsepnya. Nah di sini kita bikin, jadi kalau misalkan apinya hilang, dia hilang gitu. Sama halnya nanti dia ngirim sinyal lagi. Nanti diprogram biar tulisannya berubah. Ya misalkan awalnya ada api coy, berubah jadi aman. Terus buzzernya mati, kirim lagi sinyal, matiin buzzernya. Atau bukan kirim sinyal sih, mungkin sinyalnya hilang gitu ya, gambarannya gitu. LED juga sama, kasusnya sama kayak ini juga. Relay juga sama, hilang dan pompa mati gitu. Jadi nantinya ini dimainkan dari sisi programnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dari konsep ini udah ada gambaran ya kira-kira ya seperti apa rancangan fire detector systemnya. Fire detector system ya. Untuk konsep sampai situ aja. Dilanjutnya nanti adalah bagaimana bentuk rangkaian dari konsep ini. Tadi sudah diperlihatkan komponen-komponen yang digunakan pada fire detector system. Dan kali ini gue akan membahas tentang wiring dan cara merangkai wiringnya. Namun sebelum itu, paling bagus sih kita ngebahas tentang setiap komponen ya, agar kita bisa paham bagaimana cara kerja setiap komponennya. Sekilas saja, nggak usah terlalu spesifik. Jadi kalau sebelumnya kita udah bahas tentang konsep ini ya, sekarang kita akan implementasikan konsep ini ke dalam jalur wiring. Kira-kira gambarnya seperti ini. Baik, kita mulai dari sensornya, yaitu sensor IR fire sensor. Kira-kira sensornya seperti ini. Ini dia sensornya. Di sini ada potensio yang warna biru ini. Di sini ada semacam IC chip lah. Lalu sensornya adalah ini. Di sini adalah pin yang digunakan untuk keperluan kita nanti. Nah, di sini ini kita taruh di sini ya. Di sini ada pin-pin yang ada pada IR fire sensor, yaitu pertama VCC, ground, DO, dan AO. VCC ini voltage-nya, plusnya, voltage yang akan diberikan dari Arduino ya, dari Arduino Mega ini. Lalu ground-nya juga sama dari Arduino. DO ini adalah digital output. Lalu AO adalah analog output. Kita bisa pakai salah satu dari ini untuk keperluan kita dalam memprogramnya. Nah, kalau dalam case kali ini kita pakai digital outputnya. Jadi kita pakai yang ini, kita pakai ini, kita pakai ini. Jadi sinyal diberikan nanti dari si DO ini. Nanti dia akan memberikan sinyal ke Arduino Mega-nya. Nah,
kita udah ada sensornya berarti ya, taruh sini. Lalu kita beralih ke Arduino Mega-nya. Ini Arduino Mega-nya, di sini tempat input untuk powernya, tapi untuk video kali ini kita pakai USB-nya saja. Lalu di sini ada kita pakai SDHCL seperti yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya tentang perbedaan LCD yang pinnya umum yang ada 16 pin dan yang menggunakan SDHCL serial data, lebih irit pin jadinya. Namun di programnya cukup kita tambahkan library yang kita perlukan untuk memunculkan hasil yang kita program nanti ya. Kira-kira seperti itulah. Lalu untuk case kali ini kita menggunakan pin 12, 11, 3 dan 2 di bagian PWM. Lalu jelas kita pada rangkaian kali ini kita perlu 5 voltnya untuk VCC dan groundnya ya, nantinya akan dihubungkan ke sini ya. Ini udah cukup jelas. Ada lagi? Nggak ada. Udah, ini taruh agak kesinian dikit aja lah, ketutupan dikit nggak apa-apa lah. Nah lalu kita pakai ini dia, ini udah pernah dibahas sebelumnya tentang LCD yang menggunakan I2C. Kalau belum nonton, tonton aja video sebelumnya. Ini lebih irit pin, jadi lebih hemat kabel juga, karena kabel gue juga terbatas kali ini. Jadi ini tinggal di sini dijelaskan sama halnya ada ground juga, ada VCC. Ntar kita pakai yang 5 volt. Lalu SDHCL ini kita langsung nanti kita sambungkan ke sini. Ini udah cukup jelas ya, karena di video sebelumnya juga udah dibahas. Lalu buzzernya, ini dia buzzernya. Nah buzzer ini bisa dibilang apa ya sebutannya ya, gue belum terlalu paham. Gue udah baca-baca ada istilah aktif buzzer dan pasif buzzer, cuma yang ini gue lupa tergolong yang mana. Mungkin bisa kasih tahu di komentar ya kalau tahu ini jenisnya apa. Cuma yang unik adalah di sini kita kalau mau buat ininya lah, itu kita perlu ngasih sinyal low. Jadi ini harus diberikan sinyal low dulu. Jadi nanti ada pembahasannya di pemrogramannya. Jadi seperti yang ada namanya di sini nih, kelihatan nggak ya? Susah ya. Nah ini ada tulisannya low level trigger. Low level trigger, jadi dia di trigger dengan sinyal yang low. Jadi kalau untuk matiin dia malah high gitu ya, agak beda dengan yang buzzer umum. Kalau buzzer umum kita kasih sinyal high dia baru nyala, kalau low dia mati. Ini kebalikannya. Sama halnya ini plus VCC 5 volt, ini groundnya, terus ini nanti kita pasang di pin PWM. Nanti lihat di programnya aja. Lalu LED juga pernah dibahas cara nyalainnya. Kalau kemarin kita coba nyalain pakai power supply ya, jadi harus pakai resistor. Tapi kalau ini langsung juga nggak masalah kok. Nanti kita pakai yang sinyal PWM juga, tapi nggak masalah kok, bisa. Nggak ada resiko pecah ya, rusak juga nggak tahu sih kalau nggak sering-sering. Tapi ya untuk video kali ini nggak perlu pakai resistor. Kalau mau pakai juga pakai yang 20 juga cukup. Ini nggak ada ya. Tapi biasa ini nanti ke ground. Ini nanti kita lihat di programnya. Terus apa lagi ya, ini yang penting nih relay.
Jadi ini juga mirip kayak yang buzzer ini, cara gerakinnya dia harus dikasih sinyal low. Juga bingung kenapa ya di programnya dikasih sinyal low, padahal kalau gue pelajarin dari beberapa website itu dikasih high baru jalan, tapi ini malah dikasih low. Apakah gue salah di programnya atau apa? Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti tetap pakai program yang gue buat. Nggak 100% gue buat juga sih, tapi itu udah hasil modifikasi untuk beberapa tambahan item, kayak misalkan relay ini juga gitu, LCD juga gitu. Nah, ini agak singkirkan karena inilah si relay itu. Jadi penjelasan untuk relay ini sebetulnya harusnya barang yang simple, tapi karena dia dibikin jadi modul gini, jadi ya bukan yang nggak simple sih, tapi harus dijelaskan setiap pin-pinnya sama aturan logika relay ini ya. Jadi seperti biasa di sini ada VCC yang nanti kita sambung ke sini ya, ini. Terus ada yang ini groundnya, terus nah ini adalah sinyal yang kita nanti berikan ke relay ini. Ini mau disetting di pin berapa. Nah, tapi kalau walaupun ini ada 4, ini 2, ya anggap aja lah ini sebagai contoh aja yang digambar ya. Nah, tapi untuk pada case fire detector system ini kita cuma pakai satu relay aja. Jadi nanti paling kita pakai di yang sini nih. Nah, lagi relay yang dipakai di sini ya sebenarnya standar, normally open dan normally close ya. Jadi karena kita case nya adalah kita mau saat api terdeteksi pompa menyala, jadi kita pakai yang normally open. Jadi sambungannya terputus dulu, baru kalau ada api sambungannya tertutup, nanti pompanya nyala, kira-kira seperti itu. Ini ada di sini. Di sini juga sebetulnya ada penjelasannya di sini, jadi udah cukup jelas ya. Ini taruh sini, taruh ini. Nah, sekarang adalah si pompanya. Pompanya sebetulnya nggak begitu susah sih, maksudnya ini pompa standar, dia brushless DC pump, merah ke plus, hitam ke minus atau ke ground. Cuma dia harus ke power supply. Jadi kenapa kita perlu relay? Karena ini dia nggak bisa langsung direct ke sini, ke si Arduino, dayanya nggak cukup. Lalu yang terakhir ini dia, power supply-nya yang udah pernah diulas di video sebelumnya, dan kita pakai untuk ini ya. Sebetulnya bukan main project, ini bukan main project, tapi ya lumayan buat sharing-sharing ilmu barangkali berguna gitu ya. Kalau mau lebih detail tentang power supply ini bisa lihat video sebelumnya. Oke, untuk sementara kita pindahin dulu power supply-nya karena di makan ruang. Jadi kita mau ngerangkai dulu si rangkaian fire detector ini. Nah, sekarang kita lihat dari gue sambil nyontek program ya, soalnya gue nggak terlalu hafal. Nah, kita pakai ini aja ya, kita pakai breadboard ini. Nah, ini agak susah ya, kalau misalkan sekalian begini agak susah sih sebetulnya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Nah, kita singkirin dulu. Ini kita susun seperti ini aja ya, seperti ini aja. Nah, ini harus gue tancepin karena gue pengen biar dia ada mounting atau dia nggak kemana-mana gitu. Ini gue tancepin di sini. Jadi seperti ini. Posisinya itu di sini udah kelihatan ya, VCC paling pojok kanan dan groundnya pojok kiri. Nah, biar lebih gampang dan hemat kabel, jadi gua bakal kasih seperti ini. Jadi si
ground dan VCC 5 volt, kita langsung tempel di daerah sini. Ini udah gue jelaskan tentang penggunaan ini dan kita praktekkan, jadi gue nggak jelasin lagi ini. Itu ada di video sebelumnya yang bahas tentang power supply. Groundnya warna merah, ground warna merah, taruh di pojok sini dan taruh di sini untuk VCC 5 voltnya. Jadi seperti ini. Lalu kita bisa direct langsung sih untuk si apa namanya DO nya kan dia di pin yang ini. Susah juga ya. Oh ya, sekedar informasi, ini udah ada programnya, program yang sebelumnya gue pasang, jadi nggak perlu masukin lagi, langsung colok terus langsung bisa. Gue pasang pin api di sensor api di 12, jadi yang bilangnya 12. Oke, ini makanya video panjang karena ini memang agak susah juga ya sih. Harusnya bisa dibikin gampang, tapi memang nggak semudah itu. Selanjutnya kita pasang VCC ini. Kita ground aja dulu. Kalau VCC nya di pojok, ground di tengah-tengah, jadi harus ground dulu dipasang. Ground dipasang di ground, VCC dipasang di VCC. Wih, tuh ngeri-ngerinya juga udah rusak kan. Oke, sensor udah kepasang, ini udah bisa langsung kebaca, tapi dia nggak munculin apa-apa nanti. Sekarang berarti kita pasangin selanjutnya apa ya enaknya ya, LCD. Kita pasangin LCD kita pasang kayaknya aja langsung, kita pakai ini aja langsung biar langsung ya. Ini kasih lihat, jadi ini jangan ketukar-tukar nanti berapi. Ini pasang ground kuning VCC merah, oranye, groundnya kuning, VCC oranye. Terus STA nya warna merah, SCL warna apa ini, abu-abu coklat. STA warna merah, STA di pojok. Sebetulnya di sini juga ada, tapi gue pengen di pojok. Jadi satunya SCL. Ya, LCD udah kepasang. Terus LCD udah kepasang, sekarang buzzer pakai langsung aja kayak biar nggak terlalu ribet. Buzzer pakai langsung aja lah. Grounding ada di hijau, groundnya hijau, warna VCC. Nah, sekarang cek programnya. Pin buzzer di nomor 11, jadi di sini ya, buzzer udah pasang. Terus apa lagi nih? Oke, LED kita ground langsung aja di sini. Nah, ini dia. Terus habis itu VCC dia ground. Terus untuk yang panjangnya plusnya kita pasangnya di program lagi LED itu nomor 2, pin nomor 2 yang PWM di sini ya. Jadi seperti ini. Lalu apalagi nggak usah gue tandain ya. Ini udah. Sekarang relay berarti. Ini dia relaynya. Nah,
seperti yang tadi gue bilang, kita cuma perlu VCC, ground sama satu IN1. Kita kasih VCC yang warna hijau, ground yang warna merah. Cuma masih ada 2 kabel lagi, jadi ya udahlah, 2 kabel ini gue pasang di IN1 sama IN2, ini dan ini, lalu yang ini. Oke, nah lalu kita pasang si relay ini agak susah karena si ground sama si VCC ini kabelnya jauh-jauhan, jadi males banget kayak gini. Yang ini aduh, ground warna merah, terus VCC warna hijau. Nah, jauh-jauhan kayak gini udah kayak orang berantem. Terus IN1 yang warna apa ini, orange. IN1, nah ini relay di nomor berapa nih? Relay kan nomor 3, 9 sama LED ya. Udah lupa ya. Udah kayak gini doang coy. Ini sisa-sisanya kemana ya? Coba cek lagi nih, gua kok jadi ragu ya. Sisa kabelnya masih banyak. Yang tadi yang kemarin gue janjian boros. Oh, yang kemarin gue bikin soalnya jauh-jauhan, jadinya kabel banyak. Sekarang gue bikin yang lebih simpel, jadinya kabelnya dikit. Oke, ya nggak apa-apa lah. Baik, kalau sekarang coba kita trial tapi tanpa pompa dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada masalah bisa langsung kita cek juga. Video ini panjang coy. Sensor api, oke, dia ngebaca. Sekarang korek ke mana nih? Amankan. Apa yang nggak nyala? Relay nyala, buzzer nyala. Nah ini dia, LED nggak nyala. Oh, gue tahu kesalahannya kenapa LED nggak nyala. Karena gue pasang di V+, sementara harusnya gue masang yang ground ini bukan yang di VCC, ini ngawur. Ini udahlah nggak apa-apa. Sekarang baru bisa. Ini nggak kepasang, kenapa nih? Gimana nih? Nggak apa-apa. Yang tadi gue bilang relay itu, waduh, dia mulai error. Kita bisa tombol resetnya di sini ya. Nah. Oke, tadi rangkainya udah bisa tanpa pompa. Kali ini kita akan merangkai pompanya. Nggak perlu pakai pemrograman, maksudnya pemrograman cuma sampai batas relay aja. Nah sekarang kita pakai logika relay untuk menyalakan pompanya. Nah di sini udah ada power supply, ini pompanya. Nah, ini pompanya seperti ini. Oke, sekarang kita akan merangkai pompa relay dengan power supply. Kita masukkan pompanya aja dulu ke air. Dan pompa ini ingat submarine pump, jadi pompa kapal selam. Oke, sekarang relaynya kan kita tadi pakai yang relay nomor 1 ya, berarti yang ini. Terus kita mau dia nyala saat ada api ya, berarti kita pakai yang normally open. Ini kita pengencangnya kita kendorkan dulu, kita pasang. Ini sih sebetulnya bebas, yang penting nanti pas ngerangkai jangan sampai salah. Berarti kita mau groundnya aja yang ditutup, groundnya pasang di sini. Kencangin dulu biar enggak
jadi ini pasang di bagian normally open. Udah kencang. Terus sediakan kabel tambahan. Tujuannya adalah kita karena kan mau menghubungkan power supply ke relay, jadi kita perlu kabel tambahan. Pastikan udah kencang ya. Sekarang kita hubungkan. Kabelnya ribet sekali ya. Yang merah dari pompa itu ke plus. Nah, sini aja lah. Oke, udah kencang. Sekarang yang ini ke minusnya. Ini plus minus. Ini kalau power supply-nya cara masangnya lihat di video sebelumnya aja. Sebelum terlalu buka. Oke, nah. Sekarang harusnya udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Power supply udah nyala. Sekarang kita nyalain Arduino nya. Oke, biasa starting awal seperti itu. Ini udah nyala ya. Power supply nyala, Arduino nyala. Sekarang kita tes. Oke, jadi angkanya seperti itu. Kalau dari pasang power supply ke relay ke pompa, lalu semua rangkaian Arduino yang sudah komplit, dia akan kerja selayaknya fire detector system. Nah, sekarang kita akan jelaskan programnya agak lebih detail, tapi kita ambil garis besarnya aja. Sekarang kita bahas masalah programnya. Sebetulnya untuk program ini nggak perlu detail-detail banget ya, karena pada saat perakitan pun sudah gue tampilkan programannya yang gue pakai, dan seharusnya juga udah kelihatan jelas, dan disitu udah ada petunjuknya juga ya. Komen-komen yang ada di program ini udah dijelaskan. Pertama kita tarik include dulu, karena di sini gue pakai LCD yang ada I2C, jadi gue harus pakai library-nya. Nah, di sini kita tentukan alamatnya. Untuk nyari alamat ini sebetulnya di example dari LCD I2C ini ada cara buat tahu alamatnya. Nanti biasanya kita untuk tahu alamatnya itu kita buka lewat serial port yang ada di sini, serial monitor ya, sama aja lah. Nah, terus di sini kita akan menentukan masing-masing pin dari perangkat-perangkat kita. Misalkan sensor api ini kita pakai di pin 12, terus habis itu sinyal buzzer di pin 11, terus habis itu LED-nya di pin 2, lalu relay ada di pin 3. Nah, terus kita nge-read dari sensor apinya. Nah, di sini setupnya adalah kita gunakan sensor api sebagai input. Jadi apa yang dilihat oleh sensor api akan menjadi input dari microcontrollernya, dan hasilnya adalah di output buzzer nanti gimana, LED nanti gimana, relay pin nanti gimana. Nah, LCD jangan lupa ya, kita juga manggil LCD nanti. Terus ya, ini backline kursor ini kan sebelum kita nanti mau ngetik ini soal di awal-awal ya.
Terus nah LCD kita bersihin dulu, jadi kan terakhir kita ngeprint ini nih, jadi kita bersihin, terus habis itu baru masuk ke apa yang dibaca oleh sensor api. Ketika sensor api hasilnya rendah, maka nah ini sensor api ini ngebacanya, dia kalau ada api dia sinyalnya low. Nah terus nanti dia efeknya adalah, nah buzzer ini kita pakainya kan low level trigger ya, jadi kita ngasih sinyalnya low ke buzzer baru nyala dia nanti. Nah, terus habis itu LED-nya ya standar, kita kasih sinyal high, terus habis itu LCD print, terus habis itu relay. Nah itu ketika sensor api mendeteksi api. Nah bagaimana jika tidak? Maka kalau tidak ya udah balikannya aja, buzzernya mati, LED-nya mati, terus ngeprint apa namanya LCD print tulisannya aman kan, nah terus relaynya mati, udah dikasih delay. Gampang ya, nggak gampang-gampang banget sih untuk nyari nguliknya, itu yang bukan makan waktu lama gitu. Tapi kalau udah dapat pencerahan lama-lama bisa. Ya begitulah kalau otodidak, kita nyari-nyari sendiri ya. Tapi ya kalau nggak gitu kita nggak belajar. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga menambah wawasan bagi kita para penonton video di channel ini. Baik, cukup sekian. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka, dan jangan dislike. See you.